Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini kita, ini saya recordnya pada saat pagi hari ya. Jadi selamat pagi. Ini kita ke mata kuliah aljabar linier setelah 2 minggu kemarin. Ya kebetulan hari Kamis itu bertepatan dengan libur Natal dan libur Tahun Baru sehingga 2 minggu kita off sehingga di pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir dan nantinya ini akan saya split menjadi 2 video pembelajaran ya. Jadi yang pertama ini kita akan membahas satu materi, kemudian nanti setelah ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya untuk persiapan kalian menghadapi ujian akhir semester. Jadi tenang saja, nanti video ini bisa diputar berkali-kali ketika kalian tidak paham ya, karena video ini nanti saya akan upload ke YouTube, jadi kalian bisa buka kapanpun, dimanapun, dan bisa diputar lebih dari satu kali. Oke ya, sampai situ paham ya. Nanti untuk absensi, mungkin nanti saya absenkan aja. Oke, melanjutkan materi kita setelah kita kena delay ya selama 2 kali pertemuan. Ya semoga kalian masih ingat lah ya. Dan nanti untuk UASnya itu kita akan laksanakan di tanggal 15. Jadi nanti di tanggal 15 Januari minggu depan hari Kamis itu jamnya sama. Nanti kalian ya inilah ya datang ya untuk mengerjakan ujian akhir semester. Oke, kita sebentar saya tak share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat semua ya untuk file materinya. Jadi di pertemuan secara daring, secara online kali ini, eh, saya akan mengajarkan kalian tentang materi terakhir dari mata kuliah aljabar linier, yaitu eigenvalue dan eigenvector. Tapi nanti saya split menjadi 2 video ya, karena ini saya record menggunakan Zoom, yang mana hanya punya limit selama 45 menit. Jadi sepertinya kurang ya. Tapi nanti lihat situasi dan kondisi saja. Nah, ini kita akan belajar terkait dengan eigenvalue dan eigenvector. Jadi ada 2 hal yang mereka itu saling berkaitan ya, yaitu eigenvalue dan vektornya. Jadi kalau kemarin kalian sudah belajar mengenai matriks ya, matriks itu kebanyakan kalian terima di sebelum UTS dan di UAS juga ada matriks, kemudian kalian juga sudah belajar terkait dengan vektor. Nah, jadi kedua materi ini itu nanti fungsinya untuk menjelaskan ya, untuk mengerjakan mencari nilai eigenvalue dan eigenvector. Jadi kalian itu perlu untuk menguasai perhitungan matriks maupun perhitungan vektor untuk nanti bisa mencari nilai eigenvalue dan vektornya. Sebelum saya masuk ke materi, ini saya ingin merefresh materi kalian ya, karena ini sudah kosong sebanyak 2 kali pertemuan atau 2 minggu pasti. Nah, misalnya kalian nggak belajar ya pasti lali ya. Nah ini, apakah kalian masih ingat ya tentang vektor? Ini coba saya gambarkan vektor 2 dimensi. Ini kan hanya membutuhkan sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi misalkan untuk nilai X-nya saya kasih 5, kemudian ini Y, X. Kemudian untuk sumbu Y saya kasih nilai 2. Nah, kemudian saya tarik garis, karena sejatinya bentuk objek vektor itu adalah garis. Yaitu vektor itu kan objek matematika yang mempunyai besaran dan punya arah, gitu ya. Jadi di sini untuk besarnya sendiri, berarti eh, saya bisa tuliskan di sini ya, vektor A sama dengan 5i plus 2j.
Jadi I itu merepresentasikan sumbu X, dan J itu mewakili sumbu Y. Jadi seperti ini ya untuk penulisan vektor. Ya, saya harap kalian masih ingat. Ini untuk penulisan vektor dalam bentuk vektor baris. Ada juga yang namanya vektor kolom. Vektor kolom itu gimana? Jadi vektor yang dituliskan di dalam bentuk matriks. Karena kenapa saya perlu untuk merubah yang tadinya penulisan baris menjadi penulisan kolom? Ya karena kita akan menghitung bersama matriks nanti. Bersama matriks. Jadi nanti vektor yang akan kita cari itu nanti bentuknya adalah vektor kolom. Nah, ini kalau kita lihat di kasus ini, berarti vektor A itu sama dengan 5i dan 2j. Ini vektor baris ya, jadi VB. Kalau misal saya ingin rubah menjadi vektor kolom, itu gimana? Berarti cukup dituliskan gini saja. A, vektor A ya. Kemudian sama dengan kalian bentuk matriks berukuran N kali 1. Jadi matriksnya itu N kali 1. Misalkan matriks 2 dimensi, berarti matriks 2 kali 1. Kemudian kalau misalkan 3 dimensi, berarti 3 kali 1. Masih ingat ya bentuknya ya? Berarti karena ini contohnya 2 dimensi, sehingga saya bisa tulis di sini. Nah, 5 dan 2. Jadi untuk I dan J-nya dihilangkan ya, variabelnya dihilangkan. Karena pada penulisan vektor kolom itu sudah sesuai dengan indeksnya. Jadi kalau misal ditulis ya, saya tulis di bawah ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan tidak diketahui nilainya ya. Jadi kalau misalkan 2 dimensi berarti X dan Y ya. Kalau 3 dimensi berarti 3 X, Y dan Z. Nah, ini contoh vektor 3 dimensi dan ini adalah 2 dimensi. Jadi seperti itu. Kita tidak perlu menuliskan variabelnya. Kalau di vektor baris itu kan kita perlu tulis variabelnya ya. Jadi I dan J. Kalau kolom kita hanya menuliskan angkanya saja karena nanti kita akan hitung dengan matriks. Jadi untuk mencari eigen itu kita butuh matriks dan butuh vektor. Seperti itu ya. Oke. Ini saya refresh sedikit tentang materi vektor yang sebetulnya kalian sudah pelajari. Kita lanjut ke definisi dulu. Di sini ada 2 definisi ya, karena kita akan belajar tentang 2 hal ini. Yang pertama itu adalah eigenvektor. Eigenvektor adalah vektor tidak nol ya. Betul, karena eigenvektor itu tidak boleh bernilai nol. Eigenvektor itu harus bernilai. Yang ketika dikalikan dengan matriks A, nah berarti kan ada hubungannya dengan matriks A. Matriks A itu adalah matriks persegi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Hasilnya hanya berupa kelipatan skalar dari vektor itu sendiri. Berarti apa yang kalian tangkap di sini di definisi eigenvektor? Bahwa eigenvektor ini merupakan satu vektor ya. Ketika dikalikan dengan matriks A, itu nanti hasilnya tidak sama sekali tidak merubah arah dari vektor tersebut. Artinya misalkan saya punya vektor seperti ini. Gambar ya. Saya gambar ya. Misalkan saya punya vektor dengan arah seperti ini ya. Ketika dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya hanya berupa kelipatan skalar. Artinya vektor ketika nanti hasil vektornya ketika nanti dikalikan dengan matriks A itu hasilnya apakah lebih panjang atau lebih pendek. Jadi hasilnya seperti itu dan tidak merubah arah sama sekali. Jadi untuk arahnya itu masih sama. Dia akan hasilnya akan tetap mengarah ke sebelumnya. Berarti nanti hasilnya seperti ini. Antara ini memanjang atau memendek. Nah, ini adalah konsep dari eigenvektor. Jadi ketika dikalikan oleh matriks A itu tidak merubah nilai sama sekali. Tidak merubah arah, tapi merubah nilai. Ya, antara jadi lebih panjang atau jadi lebih kecil. Ya, nanti sesuai dengan matriksnya.
Oke. Yang namanya kelipatan skalar itu kan berarti misalkan saya punya angka 3, ya kan? Yang namanya kelipatan 3, berarti kan ada 3 kali 1, kemudian 3 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya gitu kan? Dan seterusnya. Nah, 1, 2, 3 ini merupakan kelipatannya, artinya pengalinya. Nah, berbicara soal pengali, kita masuk ke eigenvalue di sini. Eigenvalue adalah bilangan skalar yang mengalikan eigenvektor tersebut, ya, sehingga eh, kita dapat mencari eigenvektornya. Ya. Jadi seperti ini. Eigenvalue itu adalah faktor pengalinya. Paham ya sampai sini ya? Saya harap kalian paham. Nah, gimana kalau misalkan dirubah menjadi bentuk matematis atau bentuk rumus? Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi kalian harus ingat-ingat definisi eigenvektor dulu ya. Eigenvektor adalah vektor yang ketika dikalikan matriks A, itu hasilnya hanya memperbesar atau memperkecil nilainya saja, bukan arahnya. Ya, sehingga saya bisa tulis di sini. Ketika A, matriks A, ini adalah matriks A, dikalikan dengan apa ini? Eigenvektor ya, vektor eigennya, itu hasilnya adalah eigenvektor, ini ya, V sama-sama, dikalikan dengan pengalinya. Nah, ini yang dinamakan dengan eigenvalue. Jadi eigenvalue itu adalah fungsinya untuk sebagai pengali bilangan skalar, ya. Dan kita lihat di sini untuk keterangannya, berarti A ini adalah matriks persegi n kali n, ya. Berarti matriks persegi tahu ya. Jadi untuk jumlah baris dan kolomnya itu harus sama. Kemudian V itu eigenvektor, di mana nilai vektornya ini sendiri tidak boleh sama dengan 0. Dan n dimensi. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ini sama-sama n, berarti gimana nih? Maksudnya gimana? Berarti untuk eigenvektor 3 dimensi, berarti nanti matriks yang dikalikan itu adalah matriks 3 kali 3. Jadi kalau 3 dimensi kan seperti ini ya, bentuk V-nya. X, Y, dan Z. Nah, seperti ini kan. Jadi matriksnya nanti yang ketika dikalikan dengan matriks A, kalian lihat di definisi eigenvektor, itu bentuk matriksnya adalah 3 kali 3. Saya nggak perlu gambarkan ya, karena terlalu banyak. Matriksnya 3 kali 3. Berarti ada 9 elemen di situ ya. Seperti itu. Kemudian untuk eigenvalue-nya ya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan saya contohkan ya ke dalam satu kasus ya misalnya seperti ini. Nah, di sini saya punya satu matriks sembarang ya, kemudian juga di sini kebetulan eigenvektornya sudah diketahui. Jadi seperti ini ya. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa rumus rumus ini, rumus awal ini itu terbukti. Nah, tadi saya tuliskan di slide selanjutnya ya. AV, jadi kan rumusnya adalah AV sama dengan eigenvalue dikalikan dengan V. Jadi kita ini uh, bertujuan ingin membuktikan bahwa rumus ini itu benar gitu. Kita cek. Berarti ini saya punya satu matriks, kemudian juga sudah diketahui juga eigenvektornya karena ini adalah kasus sederhana ya. Kemudian dari sini kita coba masukkan ke rumus. Jadi kan matriks A dikalikan dengan vektor eigenvektor ini ya. Jadi saya tulis seperti ini. 0, 0, 1, terus dikalikan dengan eigenvektornya 1 dan 0. Oke, kira-kira dari sini hasilnya berapa? Jadi kan ini matriks 2 kali 2, ini kalian menggunakan ini ya, ilmu matriks ya, perkalian matriks. 2 kali 2 dikalikan dengan matriks
2 kali 1 ya. Berarti hasilnya nanti matriksnya adalah 2 kali 1 ya. Berarti 3 tambah 0, B3, kemudian ini 0 ya. Nah, ini kan sesuai dengan yang ada pada slide. Nah, dari sini eh, kita cek ya, kita cek ininya, bagian ruas kanan. Jadi kan ketemu ya hasil perkalian matriks A dikalikan dengan eigenvektor itu hasilnya matriks 2 kali 1, 3, 0. Ya kan? Kemudian kita cek. Eh, Berarti untuk eigenvalue-nya berapa di sini? 3 ya. 3. 3. Kemudian di sini eigenvektornya 1 dan 0. Nah, ini kan terbukti ya. Paham nggak ya sampai sini? Jadi kalau saya tuliskan ya, saya hapus semua dulu. Misalkan gini, ini aja berarti matriks A dikalikan dengan eigenvektor itu hasilnya sama dengan 3 dikalikan dengan 3 ini adalah eigenvalue, eigenvektor dikalikan dengan eigenvektor. Nah, kalau misalkan kalian hitung itu antara ruas kiri dengan ruas kanan itu akan hasilnya akan sama atau beda. Kalau misalkan sama berarti betul ya bahwa saya bisa gambarkan seperti ini. Ketika diketahui matriks sembarang ya, kemudian kalian cari satu vektor yang ketika dikalikan dengan matriks sembarang tadi itu hasilnya arahnya sama, tidak berubah. Itu namanya adalah eigenvektor. Kemudian ada yang namanya juga eigenvalue. Eigenvalue itu adalah faktor pengalinya ya dari eigenvektor. Sampai sini paham ya? Jadi yang kalian harus pegang adalah rumus ininya, rumus umumnya ini. Jadi ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Itu cara mengeceknya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa arahnya tidak berubah sama sekali dari vektor ini, ya. Tapi magnitudnya atau besarannya menjadi 3 kali lebih panjang. Jadi dengan dikalikan oleh matriks itu yang berubah bukan arahnya, tapi panjangnya. Antara lebih panjang atau lebih pendek magnitudnya. Seperti itu. Itu adalah konsep dari eigenvektor dan eigenvalue-nya. Sekarang muncul persoalan. Misalkan saya punya satu matriks sembarang, ya, tugas kalian adalah mencari eigenvalue dan eigenvektornya dari matriks yang sudah diketahui. Ini kan sudah diketahui semua ya, eigenvektornya diketahui, kemudian eigenvalue-nya juga sudah diketahui. Ini kan hanya contoh sederhana. Saya ingin menggambarkan konsepnya dulu agar nanti kalian paham. Nah, persoalan realnya itu adalah ketika ada matriks sembarang, kemudian tugas kalian adalah mencari eigenvalue-nya, faktor pengalinya, baru setelah itu kalian cari bentuk eigenvektornya atau bentuk vektornya. Jadi vektor yang nanti ketika dikalikan oleh matriks sembarang itu hasilnya arahnya sama, hanya besaran atau magnitudenya yang berubah. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk stepnya itu ketika diketahui matriks sembarang, ya, BCD ini, nah ini kan diketahui matriks sembarang. Tugas kita adalah mencari eigenvalue-nya dulu, faktor pengalinya dulu. Jadi kita cari eigenvalue. Setelah itu, setelah diketahui eigenvalue-nya berapa, baru setelah itu kita cari eigenvektornya. Oh ini sama-sama EV ya. Ya ini eval dan efek. Nah, kita carinya dari value-nya dulu, setelah itu baru vektor.
Kalau misalkan ditanya perbedaan dari eigenvalue dan eigenvector itu apa? Ya tentu kalau misalkan kita lihat dari hasil jawabannya, eigenvalue itu bentuknya adalah bilangan skalar. Kalau kalian sadar ya di sini ya, eigenvalue itu di sini tiga, menunjukkan hanya bilangan skalar, bilangan tiga. Kalau di contoh soalnya, kalau eigenvector ya pasti bentuknya adalah vektor. Vektor sudah saya ajari ya di pertemuan sebelumnya. Saya harap nanti kalian buka-buka lagi untuk materinya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas terkait dengan mencari eigenvalue. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke persoalan realnya ya. Jadi syarat awalnya itu pastikan matriks sembarangnya itu harus matriks persegi. Kalau misalkan matriksnya 2 kali 3 atau 1 kali 3 itu tentu tidak bisa dicari eigenvalue-nya. Jadi pastikan harus n kali n. Jadi kalau kita ingin mencari, kalau misalkan diketahui matriksnya itu 2 kali 2, berarti nanti vektornya, eigenvektornya adalah 2 dimensi. Kalau matriksnya 3 kali 3, eigenvektornya berarti ya 3 dimensi seperti itu, dan seterusnya. Nah, eigenvalue itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Jadi lambangnya seperti ini ya. Kalau tadi kalian ingat rumus awal, itu kan ada ya lambang seperti ini. Jadi memang eigenvalue, kemudian matriks, kemudian eigenvektor itu saling berkaitan. Dia masuk ke dalam satu rumus dan sudah dirumuskan. Rumusnya adalah seperti ini. A kali V sama dengan eigenvalue dikali dengan eigenvektor. Ini adalah rumus dasar. Tapi nanti dari rumus ini akan diturunkan beberapa rumus untuk mencari eigenvalue dan eigenvektornya. Nah ini ya, kita lihat di poin kedua, masukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi ini langsung saya ini kan aja ya, langsung saya turunkan rumusnya ya. Jadi kalian nggak perlu tahu dari mana rumus ini berasal, ya pasti dari sini. Cuman untuk perhitungannya cukup kompleks ya, saya sudah cek sendiri. Jadi saya langsung jadikan aja rumus mencari eigenvalue. Jadi rumusnya adalah determinan dalam kurung A dikurangi eigenvalue yang akan kita cari dikalikan dengan I. Nah ini I ini kalau misalkan kalian masih ingat, I itu adalah matriks identitas. Matriks identitas. Nah, seperti ini. Nah, I itu adalah matriks identitas. Matriks identitas itu adalah matriks yang dia itu berisi nilai 1 pada diagonal utamanya. Dan yang lain, elemen lainnya adalah 0. Misalkan 2 kali 2 berarti 1, 0, 0, 1. Kalau 3 kali 3 berarti miring gini ya. Nah, dan seterusnya. Kalian harusnya masih ingat lah ya. Oke. Nah, ini rumus untuk mencari eigenvalue. Sekarang coba kita masuk ke contoh soalnya aja. Di sini untuk matriks 2 kali 2, nah ini contoh soalnya sebagai berikut ya. Diberikan matriks sebagai berikut. Nah, ini matriks A itu isinya adalah 4, 1, 2, 3. Tugas kita adalah mencari eigenvalue atau faktor pengalinya ya dari eigenvektor. Nah, kita perlu untuk mencari eigenvalue-nya dulu. Oke, berarti sudah diketahui ya, A ini nanti diketahui di soal, matriks A sembarang. Kemudian, kalian rubah ke bentuk sesuai dengan rumus. Kalau misalkan kalian ingat tadi rumusnya adalah, saya tulis di sini ya, determinan dari A min eigenvalue dikalikan dengan matriks identitas sama dengan 0. Ini kan? Nah, berarti sebelum kalian lakukan determinan, apa yang harus kalian lakukan? Jadi kalian perlu untuk mencari nilai ini. Nilai A dikurangi
eigenvalue dikalikan dengan matriks identitas. Jadi kalian hitung dulu itu ya. Nanti ketemu hasilnya berapa matriksnya, setelah itu kalian determinankan. Kalian sama dengan 0. Disama dengankan dengan 0. Seperti itu ya. Berarti gimana ini? Jadi coba saya kerjakan lewat coret-coretan ya. Berarti matriks A di sini berarti 4, 2, sorry, 2, 1, 3, kemudian dikurangi dengan eigenvalue, ini yang akan kita cari, ya karena belum ketemu ya nilai berapa ya kita tulis aja eigenvalue, lambangnya, dikalikan dengan matriks identitas. Jadi matriks identitas itu pasti selalu mengikuti eh, spesifikasi dari matriks asalnya, matriks soalnya, matriks barangnya. Berarti kalau misalkan 2 kali 2, berarti nanti matriks identitasnya adalah ya 2 kali 2 gitu ya. Jadi menyesuaikan. Berarti ini 1, 0, 0, 1. Seperti ini. Nah, yang kalian perlu lakukan itu tidak dikurangi dulu, tapi kalian kalikan dulu si eigenvalue ini dengan matriks identitas. Berarti hasilnya adalah, saya tulis di bawahnya ya, 4, 2, 1, 3 dikurangi, ya berarti kan eh, apa namanya, ini itu namanya lambda ya, jadi saya bilang lambda. Lambda dikali 1, berarti kan lambda gitu ya. Ini lambda dikalikan 0 pasti 0, karena apapun yang dikalikan 0 pasti hasilnya adalah 0. 0, lambda dikali 1 berarti lambda. Nah, ya sampai sini baru kalian kurangkan. Pengurangan matriks sudah paham ya pasti ya, itu kita sudah pelajari di awal pertemuan. Jadi tinggal dikurangkan aja antar elemen-elemennya. Jadi kalau elemen baris pertama kolom pertama ya dikurangkan dengan baris pertama kolom pertama, baris kedua kolom kedua, ya seterusnya gitu ya. Jadi letaknya disamakan baru dikurangkan. Nah, hasil dari pengurangan ini itu hasilnya adalah ini. Nah, ini. Ini makanya saya tulis langsung. Jadi kalau kalian langsung baca ini kan kalian nggak paham ya. Nah, ini hasil ini yang tertulis pada slide itu diambil dari perhitungan yang baru kita hitung bersama. Jadi 4 dikurangi lambda, hasilnya 4 min lambda. Kemudian 1 dikurangi 0, itu 1. 2 dikurangi 0, 2. 3 dikurangi lambda, ya hasil 3 min lambda. Jadi seperti itu penulisannya. Setelah kita menghitung nilai dari ini kan bentuknya matriks 2 kali 2 ya. Setelah itu kalian hitung determinannya dulu. Caranya gimana? Kalau menghitung determinan dari matriks 2 kali 2, ini kan masih ingat dah? Nah, jadi A, B, misal saya punya ini ya. Nah, determinannya itu kan sama dengan AD dikurangi dengan BC gitu ya. Jadi ya ini sama. Berarti 4 min lambda, jadi kita masuk ke sini ya, ke yang saya garis ini, ke poin ketiga. Jadi kita masuk ke perhitungan determinan. Jadi determinan dari matriks ini ya itu adalah 4 min lambda dikalikan dengan 3 min lambda ya. Kemudian dikurangi 2 kali 1. Berarti di sini 2 ya. Oke. Ini dihitung dulu. Kalian hitung dengan konsep distribusi ya. Jadi 4 kali 3, 4 kali lambda, kemudian lambda kali 3, lambda kali lambda. Masih ingat ya? Plus minusnya jangan lupa ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Setelah itu, setelah ini dihitung, dikurangi dengan 2, hasilnya seperti ini. Masih ingat nggak cara menghitung dengan konsep distributif? Jadi gini ya, coba biar kalian refresh memori aja. 4 min lambda dikalikan dengan 3 min lambda. Nah, ini kalian hitung. Berarti 12, 12,
dikurangi 4 lambda, ya kan? Dikurangi 3 lambda ditambah lambda kuadrat. Karena lambda kali lambda kan lambda kuadrat di sini. Nah, di sini dikurangi 2. Nah, kalian sederhanakan. Setelah sampai perhitungan ini, kalian sederhanakan. Berarti yang bisa dihitung mana? Berarti 12 kurangi 2. Ya kan? Bisa dihitung. Hasilnya 10. Kemudian lambda kuadrat kita taruh di depan. Ya. Nah, terus kita lihat variabel yang sama ada nggak? Ini kan ada ya variabel yang sama ya, lambda dan lambda. Nah, ini berarti kita bisa hitung. Berarti min 4 lambda dikurangi min 3 lambda, berarti hasilnya min 7 lambda. Jadi 10 positif ya. Jadi seperti ini. Nah, hasil ini itu kan sama seperti ini. Nah, jadi ketemu ya. Nah, setelah kita menghitung determinan, kita lanjut ke menentukan eigenvalue-nya. Jadi caranya gimana? Dari sini kita tentukan akar-akarnya. Masih ingat nggak cara mencari akar dari persamaan linier pangkat 2? Jadi misalkan di sini lambda kuadrat, min 7 lambda plus 10, kalian tentukan akar-akarnya. Jadi gampangnya gini ya, kalau cara cepatnya, kalau saya itu, kalau dijumlah hasilnya min 7, kalau dikali hasilnya 10. Berarti kalian tentukan dua bilangan, ketika dijumlahkan itu hasilnya min 7, ketika dikalikan hasilnya 10. Berarti kan ada dua bilangan ya, bisa terbentuk itu. Yang pertama itu adalah min 5 dan min 2. Ya kan? Min 5 ditambah min 2 itu hasilnya adalah min 7. Berarti memenuhi ya. Kemudian min 5 dikalikan min 2 itu hasilnya 10. Nah, kan berarti sesuai ya, sesuai dengan ketentuan. Berarti kita langsung tulis aja menjadi seperti ini. Berarti lambda min 5 dan lambda min 2 seperti ini. Nah, ini kan sama seperti ini kan. Sama dengan 0. Jadi dari sini kalian sudah mencari nilai eigenvalue-nya. Jadi ternyata dari matriks 2 kali 2 itu nantinya ketika kita akan mencari eigenvalue itu menghasilkan dua nilai. Jadi lambda pertama itu adalah 5 dan lambda kedua adalah 2. Jadi dari matriks 2 kali 2 nanti keluar hasil eigenvalue-nya itu jumlahnya adalah 2. Ada 5 dan ada 2. Gimana kalau misalkan matriks 3 kali 3? Kira-kira apa yang akan terjadi? Jadi kan sama ya, untuk caranya itu sama. Sama persis. Jadi kalian yang pertama itu harus rubah ke bentuk ini dulu. A dikurangi lambda, ini yang kita cari, dikalikan dengan matriks identitas. Ingat, karena ini 3 kali 3, berarti nanti matriks identitasnya itu adalah matriks 3 kali 3. Jadi 1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas yang akan kita cari untuk mencari eigenvalue di matriks 3 kali 3. Seperti itu. Jadi kalau misalkan saya tulis lagi ya, 200, kemudian 030, 004 seperti ini dikurangi dengan ini kan berarti saya kalikan dengan lambda deh biar saya nggak nulis lagi ya. Berarti hasilnya gimana? Berarti lambda 00, 0 lambda 0 ya, baru 0 0 lambda. Nah, seperti ini. Ya kan? Kalian sudah kalikan antara lambda dengan matriks identitasnya, kemudian setelah itu kalian kurangkan. Berarti hasilnya adalah mana ini? Hasilnya adalah berarti 2 min lambda. Ini agak susah ya. 2 min lambda, terus ini 00, karena 0 min 0 ya. Terus ini 0, 3 min lambda, ya kan? 0, kemudian 0, 0, 4 min lambda. Nah,
Setelah ini kalian lakukan determinan. Karena tadi ya, rumus dari mencari eigenvalue itu adalah determinan dari A dikurangi eigenvalue dikalikan dengan matriks identitas sama dengan 0. Jadi dari sini, dari matriks ini 3 kali 3 itu kalian lakukan determinan. Jadi caranya gimana? Kalau yang gampangnya kita pakai metode Cramer ya. Jadi kita tambahkan di sini kolom pertama dan kolom kedua. Jadi 2 min lambda 00, kemudian 0, 3 min lambda 0. Jadi kan kita tinggal kalikan gini ya. Diagonal utama ya, gitu ya, dikurangi dengan diagonal sebaliknya. Kemudian kita hitung, kita sederhanakan. Hasilnya adalah nanti kalian sampai cari sendiri ya sebagai latihan. Nah, itu untuk mencari eigenvalue dari matriks 3 kali 3. Berarti nanti hasilnya gimana? Hasilnya ada berapa eigenvalue di situ ketika kita bicara matriks 3 kali 3. Kalau matriks 2 kali 2 itu menghasilkan 2 nilai eigenvalue, kalau matriks 3 kali 3 berarti ya nilai eigenvalue-nya ada 3. Jadi nanti ada lambda 1 berapa, ada lambda 2 berapa, ada lambda 3 berapa ya. Nah, ini nanti adalah masing-masing apa namanya? Eigenvalue-nya. Sampai sini paham ya? Coba untuk latihan ya menjelang UAS kalian kerjakan di slide ini. Kalau misalkan kalian belum paham nanti uh, bisa ditanyakan ke saya. Nanti saya bantu. Ya, itu untuk pertemuan kita terkait dengan eigen value. Kita nanti akan lanjutkan di video selanjutnya membahas eigenvektornya. Ini karena waktu di Zoom itu relatif terbatas ya, hanya dibatasi 45 menit dan ini sudah mau 45 menit. Jadi kalau saya paksa lanjut sepertinya waktunya nggak cukup ya. Sehingga saya lanjutkan ke video selanjutnya. Oke, saya izin stop dulu. Nanti kita lanjut ke eigenvektor. Terima kasih.